Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi yang akan kita bahas pada hari ini mengenai implementasi kompetensi konsep guru masa kini dan program magang sertifikasi dan pendidikan profesi guru dengan dosen pengampu Ibu Rini Herliani SE/MSI AK dan Ibu Weni Nurwendari SE/MPD. Dan disusun oleh Angelica Anastasia Lombantobing sebagai penyaji pertama, dan saya sendiri Eunika Lefrisana Pitupulu sebagai penyaji kedua sekaligus moderator. Baiklah, next. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama mengenai kompetensi profesional guru, yang kedua kompetensi guru masa kini, yang ketiga program sertifikasi, dan yang terakhir program pendidikan profesi guru. Next. Baiklah, untuk yang pertama, kompetensi profesional guru akan dibawakan oleh rekan saya, Angelica Anastasia Lombantobing. Kepada Angel, dipersilahkan. Yang pertama, kompetensi profesional guru. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Selanjutnya, kompetensi profesional religius dalam konsepsi pendidikan Islam adalah kemampuan seorang guru dalam menjalankan tugasnya secara profesional yang didasarkan atas ajaran Islam. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa kompetensi profesional guru mengacu pada kemampuan seorang guru dalam menjalankan profesinya dengan baik. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, sebagaimana terdapat pada bab 3 pasal 7 yang mengatur tentang prinsip profesionalitas, pada ayat 1 dinyatakan bahwa profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Yang kedua, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Yang ketiga, memiliki kualifikasi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya. Yang keempat, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya. Yang kelima, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas profesional, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Yang keenam, memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Berikutnya, memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas-tugas profesional. Dan yang terakhir, memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keprofesionalan guru. Sebagai seorang pendidik dalam pendidikan Islam, kriteria disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 di atas harus disempurnakan lagi dengan: yang pertama, memiliki komitmen terhadap mutu perencanaan, proses, dan hasil yang dicapai dalam pendidikan. Yang kedua, memiliki akhlak baik yang dapat dijadikan panutan bagi peserta didik. Yang ketiga, memiliki niat ikhlas karena Allah dalam mendidik. Dan yang terakhir, memiliki human relation dengan berbagai pihak yang terkait dalam meningkatkan pelajaran terhadap peserta didik. Ada 6 tugas dan tanggung jawab guru dalam mengembangkan profesinya, yaitu: yang pertama, guru bertugas sebagai pengajar. Yang kedua, guru bertugas sebagai pembimbing. Yang ketiga, guru bertugas sebagai administrator kelas. Yang keempat, guru bertugas sebagai pengembang kurikulum. Yang kelima, guru bertugas untuk mengembangkan profesi. Dan yang terakhir, guru bertugas untuk membina hubungan dengan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, Pasal 2 disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi yang dimaksud adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus,
perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Kemudian kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang pertama, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, dan yang terakhir demokratis. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk yang pertama, berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan atau isyarat secara santun. Yang kedua, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Yang ketiga, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga pendidik, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik. Yang keempat, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku. Dan yang terakhir, menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. Kemudian, kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan teknologi dan atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan yang pertama, materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu. Dan yang kedua, konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu. Yang kedua, kompetensi guru masa kini. Sebagai seorang tenaga pengajar masa kini, tentunya perlu suatu adaptasi yang bisa menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Metode pengajaran zaman dahulu tentu tidak selamanya bisa diterapkan pada siswa sekarang. Hal ini tidak lain dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin pesat dan juga anak didik yang terkadang juga ahli dalam teknologi ini. Hal semacam ini tentu perlu tambahan kompetensi yang wajib dikuasai oleh seorang guru. Dengan tambahan kompetensi masa kini, maka guru akan dapat mengajarkan metode terbaik pada siswa-siswanya. Untuk memiliki kompetensi tersebut, barangkali Bapak atau Ibu guru perlu pelatihan atau mengikuti kursus. Kemudian berikutnya yaitu kompetensi yang harus dimiliki guru pada saat ini. Yang pertama yaitu harus memiliki inovatif. Yang kedua, guru harus paham akan teknologi. Dan yang ketiga, etika di sosial media. Dan yang terakhir, guru harus memiliki kecerdasan. Baiklah, terima kasih kepada Angelica. Selanjutnya di sini ada studi kasus. Kami mengambil dari salah satu SMA negeri di Yogyakarta. Terdapat profil seorang guru dengan teknik pembelajarannya yang menggunakan metode yang baik, kreatif, dan kekinian. Beliau ini adalah guru SMA di salah satu SMA negeri di Yogyakarta. Beliau merupakan guru sejarah. Beliau mendesain sendiri ruangan khusus mata pelajaran sejarah. Di kelas tersebut didesain sedemikian mungkin untuk menunjang pembelajaran sejarah. Ruangan yang disebut ruangan sejarah dilengkapi dengan LCD, buku-buku sejarah, karikatur, peninggalan sejarah, dan foto-foto tokoh-tokoh sejarah. Dalam mengajar, beliau juga selalu melibatkan siswa. Sebagai contoh, beliau selalu membuat diskusi kelompok yang sangat menuntut adanya keaktifan siswa, dan di akhir diskusi, beliau memberikan jawaban-jawaban atau semacam kesimpulan atas hasil diskusi pembelajaran pada proses pembelajaran. Dalam mengajar, beliau juga sangat demokratis sekali. Hal itu terbukti ketika diskusi berlangsung, guru tersebut hanya mengamati jalannya diskusi dan mencatat apabila ada pertanyaan yang ditanyakan kepada siswa. Selain itu, beliau juga menggunakan beberapa media pembelajaran yang cukup menarik bagi misalnya menggunakan film, dan juga siswa yang ditugasi untuk membuat film tersebut dengan mengangkat berbagai tema yang ada dalam sejarah. Dan membuat film tersebut banyak indikator-indikator yang tercapai di luar yang telah dirumuskan dalam silabus pembelajaran. Contohnya itu dengan membuat film, selain belajar sejarah, siswa juga tanpa sengaja dapat belajar berbagai hal. Di antaranya adalah bagaimana menjadi seorang pemimpin atau sutradara yang mampu memimpin teman-temannya untuk belajar membuat film dan belajar bagaimana editing film dan lain-lainnya.
Nah, dari deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa guru tersebut memiliki beberapa kualifikasi tambahan dalam standar sebagai guru yang kompetitif, yaitu yang pertama, guru yang demokrasi. Hal tersebut terbukti ketika menyelenggarakan proses belajar dengan diskusi, dan pada waktu diskusi berlangsung, guru tersebut tidak memotong pendapat siswa, apalagi menyalahkan jawaban siswa. Namun beliau hanya mencatat dan meluruskan atau memberikan umpan balik pada waktu diskusi berakhir. Kemudian, guru yang penuh dengan kreativitas. Dengan melihat metode pembelajaran dengan game, membuat film, dan diskusi, beliau memenuhi syarat sebagai guru yang cukup kreatif karena mampu menciptakan suasana belajar yang begitu menarik, sehingga siswa terasa bermain, namun juga tetap bisa belajar. Kemudian, guru tersebut adalah guru yang berkualifikasi, artinya memiliki kualifikasi sebagai guru yang mampu menciptakan suatu iklim pembelajaran yang baik, yaitu dengan mendesain ruangan khusus, yaitu ruang sejarah dan berbagai properti yang mendukung untuk menunjang siswa untuk belajar. Kemudian program sertifikasi. Sertifikasi guru adalah suatu proses penilaian yang bertujuan untuk memastikan bahwa seorang guru memenuhi standar tertentu dalam hal kualifikasi dan kompetensi. Proses sertifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dengan memastikan bahwa guru memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memberikan pembelajaran yang efektif kepada siswa. Berikut adalah beberapa informasi penting mengenai sertifikasi guru. Yang pertama ada standar sertifikasi, kemudian ada proses sertifikasi, ada manfaat sertifikasi, dan persyaratan sertifikasi, serta konsekuensi ketidaklulusan. Next, sertifikasi guru merupakan suatu upaya penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa guru memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memberikan pembelajaran yang efektif. Oleh karena itu, guru harus memperhatikan persyaratan sertifikasi dan memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang ditetapkan untuk mendapatkan sertifikasi. Adapun beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran karakteristik guru yang dinilai kompeten secara profesional, yaitu yang pertama, mampu mengembangkan tanggung jawab yang baik. Kedua, mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan tepat. Yang ketiga, mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah. Dan yang keempat, mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembelajaran di kelas. Next. Selanjutnya, program pendidikan profesi guru. Program pendidikan profesi guru atau disebut PPG di sisi lain adalah program yang dirancang untuk mempersiapkan calon guru dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjadi guru yang efektif. Program ini meliputi pembelajaran teori dan praktek dan biasanya mencakup pengalaman mengajar di lapangan. Tujuan program pendidikan profesi guru ini adalah untuk memastikan bahwa guru baru memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk sukses dalam profesi mereka. Dalam implementasi program sertifikasi dan pendidikan profesi guru, penting untuk memastikan bahwa standar dan kurikulum yang digunakan relevan dengan kebutuhan siswa dan lingkungan belajar. Selain itu, program ini juga harus diakui dan didukung oleh pemerintah dan masyarakat secara luas agar dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kualitas pendidikan. Nah, di sini kami mengambil kesimpulan bahwa kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud meliputi kompetensi pedagodik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Sebagai seorang tenaga pengajar masa kini, tentunya perlu suatu adaptasi yang bisa menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Metode pengajaran zaman dahulu tentu tidak selamanya bisa diterapkan pada siswa sekarang. Hal ini tidak lain karena perkembangan teknologi yang semakin pesat dan juga anak didik yang terkadang juga ahli dalam teknologi ini. Hal semacam ini tentu perlu tambahan kompetensi yang wajib dikuasai oleh seorang guru. Dengan tambahan kompetensi masa kini, maka guru-guru akan dapat mengajarkan metode terbaik pada siswa-siswanya. Sertifikasi guru adalah suatu proses penilaian yang bertujuan untuk memastikan bahwa seorang guru memenuhi standar tertentu dalam hal kualifikasi dan kompetensi. Proses sertifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dengan memastikan bahwa guru memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memberikan pembelajaran yang efektif kepada siswa. Program pendidikan profesi guru atau PPG ini di sisi lain adalah program yang dirancang untuk mempersiapkan calon guru dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjadi guru yang efektif.
Dalam implementasi program sertifikasi dan pendidikan profesi guru, penting untuk memastikan bahwa standar dan kurikulum yang digunakan juga relevan dalam kebutuhan siswa dan lingkungan belajar. Selain itu, program ini juga harus diakui dan didukung oleh pemerintah dan masyarakat secara luas agar dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kualitas pendidikan. Baiklah, berikut adalah daftar pustaka yang kami ambil sebagai bahan untuk membuat materi presentasi kami. Sekian presentasi yang bisa kami lakukan. Jika terdapat kata-kata yang salah dalam presentasi kami ini, mohon dimaafkan. Selamat pagi dan terima kasih. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that? Bitches on my line.